Ya, jadi yang perlu diketahui pertama adalah bayi disebut BBLR atau berat badan lahir rendah, itu penyebabnya bisa bermacam-macam. Bisa kondisinya dia memang kondisi prematur, ya. Satu lagi bisa juga kondisinya kita sebutnya IUGR, jadi memang dia kondisinya tidak prematur, usia kehamilannya normal, tetapi berat badannya itu rendah. Jadi tidak semua bayi prematur, tidak semua bayi BBLR adalah bayi yang prematur, tetapi bayi yang prematur memang seringnya adalah BBLR atau berat badan lahirnya rendah. Oke, jadi berat badan lahir rendah disebut dengan bayi dengan berat badan lahir rendah adalah pada usia pertama, pada jam pertama setelah kelahiran, berat badan bayi itu di bawah 2.500 gram. Ya. Berat badan di bawah 2.500 gram kita sebutnya berat badan lahir rendah. Pada kondisi, ada kondisi di bawah, berat badannya adalah di bawah 1.500 gram, kita sebutnya berat badan lahir sangat rendah. Dan yang paling kecil, ya, di bawah 1.000 gram, kita sebutnya adalah berat badan lahir amat sangat rendah. Seperti itu. Oke, kalau untuk penyebab dari BBLR, penyebabnya bisa bermacam-macam. Karena memang untuk setiap kondisi bayi, itu adalah multifaktorial. Bisa dari kondisi maternal atau dari kondisi ibunya, kondisi dari plasenta atau rasanya ari-arinya itu yang menyelubungi bayinya. Juga bisa kondisi dari bayinya sendiri karena genetik, itu juga bisa. Penyebabnya bisa bermacam-macam, dari gaya hidup ibunya juga bisa, karena mungkin kebiasaan merokok atau juga kebutuhan nutrisinya juga tidak tercukupi pada saat kehamilan, lalu juga oksigenasi atau aktivitas fisik ibu juga berlebih pada proses kehamilan, itu bisa berpengaruh terhadap berat badan lahir rendah juga. Untuk setiap kasus bayi yang baru lahir, mau baik yang prematur maupun yang tidak prematur, baik yang berat badan lahirnya rendah ataupun berat badan lahirnya cukup, tetap yang utama adalah kita menjaga kehangatan bayi, kita cegah proses infeksi yang terjadi. Yang ketiga tetap adalah dengan melakukan inisiasi atau pemberian ASI secara dini. Kadang kita berpikir, oh ini memang berat badan lahirnya rendah, anak kita berat badannya kecil pada saat persalinan, saat kelahiran, kita berikan untuk selain ASI diberikan susu formula, atau pada beberapa kasus bahkan nggak diberikan ASI, diberikan susu formula langsung. Itu malah berisiko terhadap bayi berat badan lahir rendah, karena mungkin ususnya juga belum siap, organ-organ yang lainnya juga belum siap. Jadi tetap tata laksana yang pertama adalah dengan pemberian ASI. Pemberian ASI yang cukup setiap 2 sampai 3 jam sekali, ya, sambil dibantu juga dengan pemantauan atau kontrol secara berkala untuk perkembangan dari bayinya dengan dokter spesialis anak, agar perkembangan anaknya juga bisa terjaga. Dan bila memang diperlukan asupan nutrisi yang lebih, nanti bisa dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter spesialis anaknya. Tadi seperti yang sudah saya sebutkan, ya, kalau untuk BBLR pada umumnya memang terjadi pada kondisi bayi yang prematur. Bayi yang prematur, belum waktunya dia lahir ke dunia, dia sudah lahir karena berbagai faktor yang penyebabnya tadi. Otomatis dia yang harusnya belum siap, mungkin paru-parunya belum siap, mungkin ada ususnya untuk saluran pencernaan yang belum siap. Pada beberapa kasus juga memang ada anomali atau kelainan kongenital yang lain, juga bisa menyebabkan terjadinya komplikasi. Memang pada data-data yang ada, kondisi bayi yang prematur atau berat badan lahir rendah juga risiko kematiannya lebih tinggi. Tetapi ya tadi, dengan penata laksanaan yang sesuai, dengan pemantauan yang intensif dan cukup,
kita bisa untuk mencegah kematian dan sebisa mungkin mencegah terjadinya komplikasi tadi.